Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Rusdi Akbar, MSc PhD, Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi saudara M. Roy Aziz Haryana. Dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan dalam ujian terbuka dengan secara daring ini. Ujian akan berlangsung selama 60 menit. Ada 8 penguji, sehingga masing-masing penguji hanya disediakan waktu lebih kurang 7,5 menit. Nanti akan saya beri pasang timer seperti biasa. Pertanyaan mohon diajukan satu persatu. Ya. Saya kira satu cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sesuai dengan urutan. Ya, nanti pertanyaan dimulai dengan oleh promotor, co-promotor, tim penilai, dan terakhir adalah tim penguji. Baik. Selanjutnya saya akan perkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi promovendus saudara M. Roy Aziz. Yang pertama, Sony Warsono Mafis PhD selaku promotor. Yang kedua, Profesor Didi Akhjari MCom PhD selaku co-promotor. Ketiga, Artambang Naharjo MSc PhD co-promotor. Yang keempat, Profesor Jogianto HM MBA PhD selaku tim penilai. Yang kelima, Syaiful Ali MIS PhD selaku tim penilai. Yang keenam, Dian Kartika Rahajeng, MSc PhD selaku tim penilai. Ketujuh, Dr. Sumiana MSI selaku tim penguji. Dan yang terakhir, nomor 8, Dr. Julianto Agung Saputro MSI selaku tim penguji. Saya Rusdi Akbar selaku Ketua Departemen Akuntansi yang diberi amanah oleh Pak Dekan untuk memimpin sidang pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sony Warsono selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan. Silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kepada Bapak Pimpinan Sidang. Di dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui ya terkait dengan saudara promovendus. Nama adalah Muhammad Roy Aziz Haryana. Alamat di Budian Tempel. Tanggal lahir saya kira sudah 20 tahun 1 bulan lebih dari saya ya, jadi ternyata saya sudah cukup senior ini ya. Kemudian status single, ini penting sekali bagi teman-teman yang hadir gitu ya. Kemudian pendidikan formal, ini ada sebuah kebanggaan saya kira ya, dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Saya sebenarnya dari SMP-nya adalah SLTP Negeri 1 Budian Yogyakarta, kemudian SMA Negeri 4 Yogyakarta, dan di UNY ya setahu saya ada State University of Yogyakarta, degree-nya adalah accounting, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada di tahun 2011 sampai dengan 2012.
pengalaman organisasi, kemudian karya ilmiah dan sebagainya cukup banyak. Saya kira tidak perlu saya sebutkan di sini. Tapi saya kira informasi ini sudah cukup. Begitu Bapak Pimpinan, apakah bisa kami memulai dengan pertanyaan? Silakan langsung dilanjutkan dengan pertanyaan Pak Sony. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Saudara Promovendius, tadi kami melihat di layar itu ada judul disertasi Anda ya. Bisa Anda perjelas apa maksud judul itu dan kemudian mengapa Anda tertarik untuk melakukan riset di topik tersebut? Terima kasih atas pertanyaan Bapak Sony Warsono. Judul dalam penelitian ini yaitu pengaruh media pembelajaran virtual reality dan materi pembelajaran terhadap hasil belajar individu dalam konteks pembelajaran akuntansi. Penelitian ini berfokus pada pengujian keefektifan desain instruksional terhadap hasil belajar individu atau kinerja pembelajaran dari peserta didik. Mengapa penelitian ini tertarik untuk dilakukan? Yang pertama berangkat dari review literatur Apostolo tahun 2019-2020, di mana dikatakan bahwa dalam literatur tersebut penelitian instruksional dalam bidang akuntansi semakin menurun. Di sisi yang lain, itu perkembangan teknologi dalam pendidikan itu semakin meningkat. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan penting kenapa ada perkembangan dalam bidang teknologi, tetapi penelitian yang terkait dengan bidang instruksional justru menurun. Dijelaskan dalam Apostolo bahwa penelitian instruksional itu terkait dengan bagaimana pengujian media pembelajaran, pengujian materi pembelajaran maupun metode pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguji keefektifan desain instruksional yang disusun terhadap hasil belajar individu, khususnya menggunakan teori-teori yang disusun dan dikembangkan dari hasil literatur review. Seperti itu, Bapak. Anda memunculkan pertanyaan lanjutan ya. Teori-teori, bisa dijelaskan dari fenomena tersebut, teori apa yang Anda gunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut? Terima kasih Bapak Sony. Berdasarkan kajian literatur, untuk menguji keefektifan desain instruksional, salah satu teori yang dapat digunakan adalah cognitive load theory, di mana dalam cognitive load theory, penelitian dapat melihat sejauh mana kondisi kognitif seseorang dalam memahami suatu materi atau informasi berdasarkan penyajian media maupun materi yang diberikan. Namun dalam perkembangannya tidak hanya menggunakan cognitive load theory, tapi juga mengembangkan teori tersebut menjadi cognitive theory of multimedia learning virtual reality berdasarkan kebaruan dari penelitian yang selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengujian keefektifan desain instruksional berdasarkan teori tersebut, Bapak. Tadi dikatakan overload teori ya. Kemudian di judul Anda sebut juga virtual reality. Apakah ada kaitannya antara virtual reality, dalam hal ini kan tentu teknologi ya, dengan cognitive load theory? Apakah menyebabkan load-nya overload atau bagaimana terkait dengan teknologi tersebut? Ya, terima kasih Bapak. Berdasarkan cognitive load theory yang dikembangkan oleh Sweller, keefektifan media pembelajaran yang disajikan itu dapat dilihat dari sejauh mana cognitive load individu itu menurun atau meningkat. Di mana penelitian-penelitian yang sebelumnya menjelaskan bahwa ketika media pembelajaran menggunakan teknologi audio dan visual dan juga ada teks, di situ cognitive load individu lebih rendah dibandingkan hanya pembelajaran yang menggunakan basis teks saja. Namun ketika menggunakan teknologi virtual reality, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ternyata cognitive load individu lebih rendah dibandingkan ketika mendapatkan media pembelajaran audio dan visual. Oleh karena itu, ketika media pembelajaran menggunakan virtual reality, dalam penelitian ini didukung secara empiris bahwa akan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan media audio dan visual saja. Seperti itu, Bapak. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya detailnya akan disampaikan oleh
tim ya, tapi saya akan mencoba bertanya keluar dari apa yang ada di sini ya, yaitu terkait dengan metaverse. Kalau seandainya virtual reality relatif dapat dikaitkan dengan metaverse, kira-kira bagaimana menurut Saudara Bromo Pendes? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ketika memang virtual reality dapat diterima oleh sebagian besar peserta didik maupun tenaga pendidik dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya akan banyak persiapan dalam arti baik tenaga pendidik maupun peserta didik dalam mengadaptasi teknologi tersebut. Mungkin sedikit pengetahuan bahwa memang teknologi virtual reality termasuk baru dalam bidang pendidikan, ketika sebelumnya banyak dikembangkan dalam dunia kedokteran maupun militer, diangkat dalam teknologi pendidikan memang masih sedikit. Oleh karena itu butuh persiapan dan adaptasi yang cukup besar ketika dikembangkan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Bapak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, bisa disampaikan hasil dari riset Anda secara lebih detail dibanding yang tadi Anda katakan hanya berpengaruh begitu, silakan. Terima kasih Bapak. Hasil dari penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan ketika kelompok yang menggunakan media pembelajaran virtual reality dan materi pembelajaran akuntansi dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan media pembelajaran audiovisual dan materi pembelajaran akuntansi yang disusun. Secara lebih spesifik, hasil belajar individu peserta didik tersebut lebih tinggi ketika mendapatkan media pembelajaran virtual reality dan materi pembelajaran yang disusun dibandingkan ketika peserta didik mendapatkan media pembelajaran audiovisual dan materi pembelajaran yang telah disusun. Oleh karena itu, hal ini mendukung dari argumen yang diajukan dalam penelitian bahwa media tersebut efektif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Nanti saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih Pak Sony Warsono, PhD. Waktu yang tersisa 20 detik. Terima kasih sekali, pas. Kemudian kita melangkah ke promotor yang pertama. Saya persilahkan 7,5 menit, Profesor Didi Ahjari untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama-tama ucapkan selamat kepada Mas Roy Aziz ya, yang sudah sampai pada tahap ujian terbuka. Pertanyaan pertama saya adalah melihat hasil penelitian Anda yang tadi sudah juga disinggung di dalam menjawab pertanyaan Pak Sony, apa implikasi terhadap dosen? Kalau ini kan Anda bicara mahasiswa, sampelnya mahasiswa, nah, apa implikasi terhadap dosen? Terima kasih Bapak Profesor Didi Ahjari. Implikasi terhadap tenaga pendidik, khususnya dosen, maupun mohon maaf dalam konteks penelitian saya terhadap guru juga. Di sini untuk mengadaptasi teknologi virtual reality memang tantangannya cukup besar, di mana mengembangkan teknologinya butuh effort yang luar biasa dan ketersediaan alat atau keterdukungan alat yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika hasil penelitian memang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan, ada kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dengan teknologi tersebut, diharapkan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen dapat mengadaptasi atau mencoba untuk mengelaborasi dengan mungkin tenaga ahli yang di bidang lain untuk mengembangkan teknologi tersebut dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih, Bapak. Nah, tadi dikatakan ya tidak mudah ya. Tapi kalau Anda mengatakan juga bahwa hasil penelitian itu menunjukkan ya, bahwa materi pembelajaran dan cara pembelajaran menggunakan semacam virtual reality tadi bisa meningkatkan siswa atau mahasiswa di dalam kinerjanya, maka dosen tentu harus juga merespon juga hal yang sama. Nah, di sini peran dosen di dalam mengembangkan dirinya tadi akan perlu juga didukung
oleh hal yang lain. Nah, menurut Anda sejauh mana juga dampak ke kurikulum? Jadi tadi saya tanya ke dosen dampaknya, sekarang ke kurikulum menurut Anda akan seperti apa? Kurikulum Terima kasih, akuntansi ya, prodi akuntansi ya. Terima kasih Bapak Profesor Didi. Khususnya untuk kurikulum prodi akuntansi, bagaimana penerapan teknologi tersebut? Mungkin sedikit ketika memang ada tantangan dalam mengembangkan media pembelajaran khususnya akuntansi yang terkait dengan teknologi yang semakin berkembang. Sedikit mungkin adanya kurikulum Merdeka Belajar, salah satu dapat memfasilitasi di mana ketika menemukan kesulitan memahami media-media tertentu atau mengembangkan media tertentu, maka dapat berelaborasi dengan fakultas yang lain. Tentunya fakultas yang terkait dengan teknologi pengembangan media pembelajaran, teknologi pendidikan, dan yang lain sebagaimana untuk melakukan elaborasi menyusun media khususnya yang memang terkait dengan akuntansi, namun didukung dengan sumber daya yang tepat, sehingga ketika terciptanya elaborasi tersebut maka akan mengurangi dari kesulitan atau tantangan yang ada dalam menyusun media pembelajaran tersebut, Bapak. Oke, jadi harus kerjasama dengan fakultas atau prodi yang lain yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi, begitu maksud Mas Roy? Iya Bapak, terima kasih Bapak. Kurang lebih dapat dilakukan seperti hal tersebut sebagai cara yang kedua, atau memang yang cara yang pertama dapat mengembangkan fasilitas yang dimiliki oleh fakultas itu sendiri, Bapak. Saya yakin adanya pandemi COVID-19 ini tentunya dari sisi akademis masing-masing fakultas semakin meningkatkan daya saingnya dalam adaptasi teknologi. Tentunya salah satunya dalam menggunakan Zoom, webinar yang lain, dan tentunya penguasaan teknologi-teknologi yang lain untuk menciptakan media pembelajaran. Oleh karena itu memang cara yang sebelumnya dapat ditempuh sebagai rencana yang kedua. Rencana yang pertama dapat mengoptimalisasi dulu dari sumber daya yang ada di masing-masing fakultas, Bapak. Oke, kemudian apakah ini berarti materi-materi mata kuliah yang ada di program studi akuntansi kemudian akan perlu dirombak sehingga perlu memasukkan banyak materi yang terkait dengan teknologi informasi? Terima kasih Bapak Profesor Didi atas pertanyaannya. Untuk materi-materi yang akan ditambahkan dengan teknologi terkait dengan teknologi informasi, baik secara media virtual reality maupun audiovisual, itu dapat dipilih atau disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dengan ketersediaan maupun penguasaan dari materi tersebut. Setidaknya dalam hal ini ketika terkait dengan adaptasi dari siswa atau mahasiswa dalam belajar, tentunya materi-materi yang akan diterima oleh mahasiswa tentunya akan lebih familiar atau lebih diterima ketika ada berbagai macam pilihan. Mahasiswa dapat memilih ketika belajar menggunakan teknologi A, teknologi B, atau teknologi C, atau bahkan di tutorial secara langsung. Tentunya variasi tersebut akan memberikan banyak pilihan bagi mahasiswa, dan tentunya pilihan materi yang akan diberikan secara media lebih canggih dapat didiskusikan kembali, Bapak. Pilihan. Baik, saya kira cukup Bapak Pimpinan Sidang, terima kasih. Terima kasih, Prof. Didi Ahyari. Hemat waktu 1,5 menit. Kemudian kita lanjutkan ke co-promotor yang kedua. Saya persilahkan Ertambang Nahartyo, MSc, PhD, untuk memberikan pertanyaan kepada Promovendus. Silakan Pak Ertambang. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Roy Aziz Haryana, selamat. Anda masih sehat dan semoga bahagia. Saya juga sangat berbahagia bisa menyaksikan saudara menempuh ujian terbuka pada hari ini. Amin, terima kasih Bapak. Nah, supaya kebahagiaannya berlanjut, kita diskusikan yang enteng-enteng aja ya, yang menambah kebahagiaan itu. Ya,
Pernah nonton film atau suka nonton film nggak, Mas? Suka Bapak. Suka. Pernah nonton film Surrogate nggak? Bruce Willis. Mohon maaf Bapak, belum pernah Bapak. Oke, Avatar. Pernah Bapak. Oke. Apakah itu yang disebut sebagai virtual reality? Terima kasih Bapak. Itu salah satu artificial intelligence yang menyajikan teknologi 3 dimensi dalam secara virtual. Bisa disebut sebagai teknologi virtual reality. Baik. Apakah disertasi Anda itu juga menggunakan teknologi yang setara atau paling tidak mendekati begitu? Terima kasih Bapak Tambang. Menurut penelitian dijelaskan bahwa ada 3 kriteria dalam mengidentifikasi teknologi virtual reality. Yang pertama memang rendah, medium, dan tinggi. Ketika ada aktivitas interaktif dalam komputer menggunakan mouse, klik, scrolling, dan hovering itu juga termasuk teknologi virtual reality, namun dalam kategori rendah. Dan tampilan yang ada secara 2 dimensi maupun juga dalam 3 dimensi aktivitas tersebut dilakukan itu tetap teknologi virtual reality yang rendah. Namun ada alat yang memang dapat digunakan untuk merasakan teknologi tersebut terlibat lebih mendalam, yaitu seperti virtual reality box maupun konsolnya dan aplikasi yang ada dalam handphone maupun itu. Nah, itu dikategorikan sebagai maaf ya, saya potong. Kalau begitu, untuk disertasi Anda, jatuhnya di klasifikasi yang mana, Mas? Terima kasih, Bapak. Di klasifikasi yang tinggi, Bapak. Di klasifikasi yang tinggi. Baik, dengan demikian pertanyaan saya berlanjut dengan dasar itu ya. Bagaimana Anda meyakinkan baik pembaca maupun diri Anda sendiri bahwa prosedur eksperimen Anda itu sudah menepati kriteria untuk menjamin validitas konstruk, mengingat debatable ya kondisi virtual reality yang Anda pakai itu. Monggo. Terima kasih Bapak Tambang. Setelah dilakukan penelitian, saya juga melakukan cek manipulasi di mana setiap partisipan diberikan pertanyaan apakah yang dialami oleh partisipan tersebut. Apakah mengalami interaktivitas menggunakan tangan, misalnya melihat audiovisual, dan interaktivitas menggunakan sentuhan dan sebagaimana tersebut, itu memberikan salah satu keyakinan secara empiris bahwa teknologi yang digunakan. Maaf, saya potong lagi, maaf ya. Belum sampai ke sana. Sampai ke pengujian untuk konstruk validity dulu. Itu bagaimana Anda meyakinkan bahwa validitas konstruk Anda bisa diterima? Terima kasih Bapak. Untuk validitas konstruk, di mana pengertian dari teknologi virtual reality tersebut atau definisi dari teknologi virtual reality yang digunakan, itu menggunakan teknologi virtual reality yang disusun secara 3 dimensi, menggunakan alat virtual reality, dan divalidasi oleh tenaga ahli atau yang bergerak di bidang media pembelajaran menyatakan bahwa media tersebut valid secara ilmiah bahwa teknologi tersebut virtual reality yang bersifat tinggi. Boleh disebutkan siapa pihak yang memvalidasi ini? Pihak yang memvalidasi media pembelajaran, mohon maaf Bapak, dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak. Oke, background-nya maksud saya ekspertisnya dan seterusnya. Di bidang media pembelajaran, Bapak. Oke, baik. Ini waktunya kurang 2 menit. Baik, satu lagi kalau begitu. Ini pertanyaan yang agak nakal ya. Apakah menurut Anda persamaan dasar akuntansi yang sudah puluhan tahun kita pelajari, atau saya pelajari paling tidak generasi saya, itu sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih Bapak Erlambang atas pertanyaannya. Berdasarkan penelitian ini, keberlanjutan persamaan akuntansi tidak mengubah
atas berlaku atau tidaknya persamaan yang ada sebelumnya. Hanya memberikan rujukan, tilikan, atau sisi lain hasil secara empiris bahwa persamaan akuntansi dapat dipelajari dengan cara yang lain. Seperti itu, Bapak. Jadi akan tetap masih berlaku. Maksudnya cara yang lain bisa dielaborasi sedikit? Cara yang disajikan dalam penelitian ini bahwa persamaan akuntansi dapat dimodifikasi di mana letak biaya dapat diposisikan sebelah kiri dalam persamaan untuk mempelajari persamaan akuntansi yang selama ini dilakukan tidak dapat di posisi sebelah kiri tersebut, Bapak. Maaf, yang terakhir, kalimat terakhir diulangi lagi. Yang sebelumnya pada persamaan tradisional berada di sebelah kanan, maka persamaan akuntansi yang coba diajukan dalam penelitian ini dapat dipelajari dengan persamaan yang di mana biaya dapat diletakkan di posisi sebelah kiri persamaan. Baik, baik. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Bapak. Ketua sidang, saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Ertambang Nahartyo selaku co-promotor kedua. Hemat 30 detik. Lanjutkan kepada tim penilai yang pertama. Saya persilakan kepada Profesor Jogianto HM, MBA, PSD. Silakan Pak Jogi. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Rusti Akbar. Sebelumnya, selamat pada Promovendus Troy Asis yang sudah pada tahap terakhir ini. Ya, semoga nanti Anda bisa lulus dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Saya kira tesis Anda topiknya cukup menarik ya, menarik sekali karena Anda menggunakan virtual reality yang sekarang baru tren. Tadi Pak Sony mengatakan nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh orang lain atau Anda menjadi lebih metaverse ya, yang sekarang sedang banyak dibicarakan. Di dalam penelitian Anda ini ada dua faktor yang Anda uji, yaitu media, virtual reality, ya, dan audiovisual, ya, dan materi pembelajaran tradisional non-tradisional. Ya. Nah, Anda mendapatkan bukti bahwa media VR dan materi, saya nggak tahu mengapa Anda nyebutnya materi bukan metode, materi non-tradisional itu berpengaruh pada hasil belajar individual. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, ya, dua-dua berpengaruh. Pertanyaan saya, mana yang lebih berpengaruh? Apakah metodenya non-tradisional atau medianya virtual reality? Mana yang lebih berpengaruh? Mana yang lebih penting dari dua itu? Atau mungkin interaksi satu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada yang lain. Ya, nah mana yang lebih baik atau interaksinya yang lebih baik? Kalau memang itu interaksi, coba buktikan bahwa interaksi itu akan lebih besar dari sum of the two masing-masing. Nah, bagaimana menurut Anda? Saya cuma ingin tahu aja hasilnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Jogi. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa ada hubungan interaksi di mana media pembelajaran dengan teknologi virtual reality dengan materi pembelajaran non-tradisional itu hasil belajar individunya lebih tinggi dibandingkan dengan media pembelajaran audiovisual dan materi pembelajaran tradisional. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil belajar individu dari peserta didik ternyata memang lebih tinggi ketika adanya interaksi antara media dan materi yang didapatkan. Namun memang ketika ditanyakan bahwa antara media dan materi mana yang lebih berpengaruh, ketika dipisah seperti itu Bapak sama-sama berpengaruh sebenarnya terkait karena evaluasi pembelajaran ini adalah hasil belajar individu atau nilai atau skor, tentunya materi pembelajaran akan berinteraksi Bapak, tidak dapat terpisah media saja yang berpengaruh. Seperti itu Bapak. Tapi Anda tidak bisa membuktikan ya bahwa interaksi akan lebih baik daripada masing-masing individual diberikan sendiri-sendiri ya. Pertanyaan saya, seberapa baik interaksi itu? Iya Bapak.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau dari hasil empiris menunjukkan bahwa memang nilai dari siswa lebih tinggi Bapak. Kalau untuk seberapa baik itu mungkin butuh penelitian yang jenjang panjang, bahwa peningkatannya itu akan diketahui seberapa besar atau seberapa tinggi persentase setiap peningkatannya. Namun kalau secara empiris dari penelitian ini dapat dikatakan lebih efektif ketika menggunakan media pembelajaran virtual reality dan materi non tradisional. Ya, saya memahami apa tujuan Anda. Memang harusnya interaksi karena itu dua saling mendukung, gitu. Teknologinya mendukung materinya. Coba Anda jelaskan ya, bagaimana proses interaksi itu sehingga virtual reality itu bisa mendukung materi pembelajaran non tradisional menjadi lebih baik. Itu proses apa yang terjadi kok bisa begitu? Ya, Anda menjawabnya dengan menghubungkan karakteristik dari virtual reality dengan karakteristik dari media pembelajarannya, dengan materi pembelajaran itu bagaimana interaksi itu terjadi. Ya, saya ingin itu dulu, tidak langsung ke kognitifnya. Saya tahu kognitif itu adalah hasil dari interaksi itu. Ya, tapi saya yang ingin Pak pahami bagaimana interaksi dua faktor itu. Terima kasih, Mas Aziz. Terima kasih, Bapak. Interaksi terjadi ketika media virtual reality yang digunakan itu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih materi mana yang akan dipelajari, baik dengan sensor sentuhan, visual maupun audio yang dipilih oleh masing-masing peserta didik. Di mana fleksibilitas dan keleluasaan tersebut dalam mempelajari materi yang disajikan itu akan lebih mempercepat, kalau dalam teori cognitive load theory itu adalah proses recall skema atau pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dalam mempelajari suatu pengetahuan baru. Oke. Ya, dalam saya interupsi sedikit ya biar mengarah ya, itu saya setuju. Berarti Anda menjawab dari satu sisi aja, karakteristik teknologinya. Virtual reality memberikan pilihan. Tapi bagaimana karakteristik itu mendukung karakteristik materi pembelajarannya? Iya, Bapak. Ya, gimana itu? Poinnya adalah pada proses recall pengetahuan, di mana materi pembelajaran yang disajikan menggunakan persamaan akuntansi yang telah dicoba dimodifikasi, biaya berada di sebelah kiri persamaan atau berbasis aljabar. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh individu asumsinya sebelum mempelajari materi tersebut. Nah, ketika mendapatkan materi yang kurang lebih sama atau pernah dipelajari oleh individu sebelumnya, proses recall pengetahuan tersebut akan menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, interaksi yang ditunjukkan adalah teknologi tersebut mendukung proses recall pengetahuan lebih cepat karena materi yang dipelajari itu pernah kurang lebih didapatkan pada pengalaman sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua ya, terakhir nih, karena waktunya terbatas nih ya. Nah, tadi Anda juga menjelaskan di dalam tesis disertasi Anda bahwa fungsi dari virtual reality itu lebih berperan pada pemrosesan informasi, ya, kemudian sensing ke memori, ya, kemudian Anda juga mengkonstruksikan pengetahuan, ya, supaya mudah di-recall dari memori. Ya, jadi intinya adalah bagaimana dia memudahkan pemahaman materi. Nah, kalau saya memahami itu, berarti kognitif levelnya rendah itu yang dicapai. Ya, kalau kita berbicara belum itu kognitif levelnya hanya comprehend, tidak sampai ke kognitif level analysis ataupun synthesize. Mungkin ke analisis ya, analisis itu lebih banyak pada logika, lebih banyak pada judgment. Ya. Nah, apakah benar bahwa ini hanya mendukung pada pemahaman materi aja? Tidak ke level yang tinggi kognitifnya. Terima kasih, karena Bapak. kalau untuk diskusi, untuk analisis kan membutuhkan tidak hanya sekedar pemahaman itu. Teknologi harus membantu untuk bisa menganalisis. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Yogi atas pertanyaannya. Kognitif dalam penelitian ini adalah menurunkan beban kognitif, sehingga informasi yang diberikan itu akan lebih mudah untuk diproses dan dijadikan suatu skema yang akan nantinya disimpan dalam long term memory. Enggak, saya pertanyaannya bukan itu, Mas Roy, itu the point aja, kognitif level mana itu yang dituju. Karena ada implikasinya nanti. Kalau memang benar kognitif yang di level adalah pemahaman, berarti cocok hanya untuk S1, yang lebih banyak ke pemahaman analisisnya sedikit.
Berarti tidak, kalau analisisnya tidak bisa didukung dengan baik, dia kurang tepat diterapkan di pembelajaran S2 atau S3. Karena tidak hanya sekedar pemahaman materi. Gitu. Ya, bagaimana itu? Ya. Mohon dijawab singkat, Promovendus, waktu Ya. sudah habis. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Penelitian ini memang pada proses pemahaman, akan tetapi untuk elaborasi analisis lebih lanjut, misalnya diskusi, analisis, dan argumentasi, memang tetap dapat dilakukan dalam teknologi tersebut karena ada proses recall pengetahuan, di mana proses diskusi, analisis, dan lain sebagainya tersebut adalah memang salah satunya membutuhkan recall pengetahuan. Oleh karena itu, di penelitian yang selanjutnya dapat ditingkatkan lagi, meskipun dalam penelitian ini memang terbatas pada pemahaman. Mohon maaf, Bapak. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jogi. Kita akan melanjutkan ke penguji berikutnya. Saya persilakan kepada Syaiful Ali, MAS, PhD, untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Pak Syaiful. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Bapak Rusti Akbar, PhD. Habib yang saya hormati, Saudara Promovendus, ya, Saudara Roy. Pertama saya mengucapkan selamat, Anda sudah masuk ke dalam tahap final ya. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya ingin bertanya, kalau tadi Pak R. Tambang bertanya Anda sudah nonton beberapa film ya. Saya mau tanya juga, Anda sudah pernah nonton film judulnya Ready Player One nggak? Mohon maaf Bapak, belum pernah. Artinya Anda belum masuk ke metaverse ini ya. Coba nanti nonton Ready Player One ya, itu film dibuat 2011 ya, menggambarkan dunia di 2046 ya, terjadi perubahan, lalu ada metaverse di situ namanya Oasis gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait juga dengan tadi isu di virtual reality ini gitu. Anda paham tidak ada istilah Web 2.0 dan Web 3.0? Iya Bapak. Paham ya? Ya. Kira-kira virtual reality dalam tesis disertasi Anda ini masuk kategori mana? Web 2.0 atau 3.0? 3.0 Bapak. 3.0. Iya Bapak. Bagaimana bisa karakteristik 3.0 yang Anda tadi sudah ada kan, high intensity ya, itu di mana letaknya bedanya dengan Web 2.0? Jadi kalau misalnya Web 2.0 kan ada seperti Second Life ya, pernah dengar nggak Second Life? Iya Bapak. Ya, Second Life aplikasi itu beda ya. Anda bukan seperti Second Life ya, tapi lebih ke arah metaverse-nya Facebook, metaverse-nya Microsoft, seperti itu ya. Pengembangannya ke arah ke situ Bapak. Oke, jadi di mana letaknya gitu yang membuat ini loh Pak, ini Web 3.0 itu di mana ya? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pengembangan virtual reality memang berangkat dari industri baik medis, militer, dan game Bapak. Di mana Second Life tadi termasuk dalam industri game itu juga dilakukan, namun lebih tinggi lagi ketika dalam teknologi virtual reality, keterlibatan secara langsung dalam aktivitas interaktif, memilih, menggunakan, dan mengakuisisi materi ataupun situasi yang ingin kita lakukan itu akan lebih terkesan nyata dalam virtual reality tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya sebenarnya virtual reality tersebut juga dilakukan secara online juga bisa, di mana tidak harus dalam suatu aplikasi, namun dalam contoh disertasi Anda ini, di bagian mananya yang Anda bisa klaim bahwa ini karakteristik Web 3.0? Proses aktivitas interaktif dalam menghadapi kondisi sekitar yang dibangun melalui 3 dimensi, Bapak. Apakah si pengguna atau user masuk ke dalam dunia virtual itu? Masuk, Bapak. Sebagai apa? Avatar begitu? Iya, Pak. Jadi dia memilih di avatar dia masuk. Jadi saya tidak tahu detail eksperimen Anda. Individu atau pengguna itu memposisikan sebagai salah satu staf akuntansi sebagai avatar yang bergerak
untuk melakukan proses akuntansi, Bapak. Oke, jadi yang bersangkutan ada avatarnya masuk ke situ. Tidak ada avatarnya, namun kita bergerak sebagai individu yang memang berjalan ke arah-arah atau ke tempat-tempat yang ingin kita tuju, Bapak. Oke, jadi dari perspektif perspektif orang gitu ya, bukan Ya, Anda melihat avatar Anda jalan di situ ya. bukan, Bapak. Oke. Nah, kalau seperti itu mungkin Anda perlu mengclearkan ya konteks Web 3.0-nya begitu ya. Karena kalau dilihat dari sini kan virtual reality-nya itu lebih ke arah, kalau menurut saya sih lebih ke arah 2.0 begitu ya. Oh, Karena iya. kalau melihat literatur di referensi Anda, daftar referensi itu tidak ada yang membahas Web 3.0, tidak ada yang membahas metaverse gitu. Iya, Ya Pak. toh? Terima kasih, Bapak. Ya, jadi literaturnya lebih ke arah Web 2.0 menurut saya gitu. Iya, Bapak. Ya, jadi kalau itu memang klaim Anda, tolong itu diperjelas gitu. Iya. Lalu yang kedua, terkait tadi dengan pertanyaan Prof. Didi ya. Menurut Anda, apakah virtual reality ini akan mentransformasi pendidikan, dunia pendidikan dalam hal ini pendidikan akuntansi, kira-kira? Bagaimana menurut prediksi Anda? Terima kasih, Bapak Saiful Ali. Untuk mentransformasi beberapa bidang dalam pendidikan akuntansi, saya yakin iya, namun butuh waktu. Untuk di bidang pendidikan yang lain, saya yakin akan lebih cepat karena terkait dengan teknologi, misalnya dalam bidang elektronika, arsitek, kedokteran, dan yang lain. Tapi dalam bidang akuntansi, ada beberapa materi dalam kurikulum yang memang akan dapat didukung sebagai salah satu media pembelajaran pilihan. Tidak mentransformasi secara penuh, namun dapat menjadi salah satu pilihan. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi tidak akan mentransformasi dunia pendidikan dalam lebih spesifik lagi pendidikan akuntansi. Hanya salah satu opsi pembelajaran begitu ya. Iya, Bapak. Oke. Baik. Berikutnya kalau Anda menggunakan cognitive load theory ya. Ada di bagian abstrak itu saya membaca pertama Anda bilang bahwa Anda mengembangkan teori tersebut gitu ya. Kalau dilihat di abstrak ya. Lalu di bagian yang sama Anda juga bilang bahwa Anda mengkonfirmasi teori tersebut. Nah, ini saya bingung. Yang mana yang benar? Anda mengembangkan teori tersebut atau mengkonfirmasi teori tersebut? Silakan. Terima kasih, Bapak Saiful Ali. Penelitian ini mengembangkan cognitive load theory, Bapak, secara lebih spesifik karena ada penggunaan teknologi virtual reality, di mana dalam penelitian Dahestani disebutkan pengembangan dari cognitive load theory yang menggunakan virtual reality disebut dengan cognitive theory of multimedia learning virtual reality. Itu coba diusulkan oleh Dahestani. Nah, itu yang menjadi pengembangan dalam penelitian ini. Secara lebih spesifik lagi, perbedaan dengan teori yang diusulkan oleh Dahestani, ketika dalam disertasinya Dahestani, itu masih mempropos bahwa teknologi virtual reality yang digunakan dalam istilahnya dalam klasifikasi rendah, masih menggunakan komputer, analog, mouse, dan lain sebagaimana dilakukan. Namun penelitian ini menggunakan full teknologi virtual reality yang tadi disebutkan oleh Bapak juga, menggunakan alat VR box, menggunakan mouse untuk hovering, dan lain sebagaimana. Itu akhirnya apakah perbedaan media tadi merubah definisi teori tersebut? Dari perkembangan teori tidak mengubah teori yang ada, cognitive load theory menjadi cognitive theory of multimedia learning theory. Namun ada penjelasan lain yang diistilahkan oleh para peneliti bahwa untuk menjelaskan cognitive load seseorang itu diistilahkan dengan teori yang lain, seperti itu, Bapak. Tidak mengganti nama teori yang sudah ada. Oke, saya masih belum clear sebenarnya, tapi nanti ini poin yang perlu diperhatikan ya dalam state. Habis waktunya, Pak? Ya, bisa. Silakan. Bisa lanjut ya. yang terakhir. Satu lagi, Anda state di sini bahwa hasil belajar individu lebih tinggi ketika mendapat materi pembelajaran persamaan akuntansi tradisional, ya. Lebih tinggi ketika mendapat materi pembelajaran persamaan karena persamaan yang non tradisional itu memiliki mencakup materi matematik, begitu ya? Iya, Bapak. Betul ya? Ya. Nah, jadi Anda bandingkan antara yang non tradisional dengan yang tradisional. Pertanyaan saya adalah, apakah berarti persamaan akuntansi tradisional itu tidak mencakup materi matematik?
Terima kasih Bapak. Ya. Argumen Akhir. dari kata matematik dalam penelitian ini adalah tidak merefer kepada kedua persamaan itu satu matematika dan satu bukan matematika. Akan tetapi proses pergeseran biaya yang ada di sebelah kanan menjadi sebelah kiri itu adalah termasuk salah satu proses yang terjadi dalam hukum aljabar, di mana itu terjadi dalam ilmu pengetahuan matematika, yang di mana kalau dikaitkan dengan cognitive load theory ada prinsip the borrowing and reorganizing, di mana ketika ada pengetahuan sebelumnya itu dapat digunakan untuk mempelajari pengetahuan baru, itu maka akan lebih memudahkan untuk memahami materi yang ada. Di mana pengetahuan sebelumnya yang dicoba diargumenkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan matematika. Nah, ini akan lebih mudah untuk dipelajari ketika ada proses pergeseran tersebut. Oh, istilahnya, oh ini sama dengan fungsi yang ada di dalam matematika, di mana saya mengingat materi ini akan lebih mudah. Dibandingkan ketika dalam proses persamaan akuntansi yang satunya, itu kita butuh hafalan terlebih dahulu, di mana pada setiap elemennya kita harus menghafal posisinya ada di sebelah kanan maupun kiri sesuai dengan prinsip yang ada. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Prof. Hendus. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saiful Ali. Kita melangkah kepada penguji berikutnya. Kepada Dian Kartika Rahajeng, MSc PhD, dipersilakan memberikan pertanyaan. Silakan Bu Dian. Terima kasih pimpinan sidang. Salam Pak Roy dan Bapak Ibu sekalian. Selamat atas selesainya disertasi Prof. Hendus ya, hingga saat ini proses penyelesaian ujian terbuka, dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan terbaik dari tim promotor. Saya ingin mengomentari konseptual dari disertasi ini, Pak Roy. Dijelaskan bahwa disertasi Bapak ini menggunakan perspektif matematika ya Pak Roy ya. Dan kita memahami bahwa terdapat berbagai macam pandangan dan definisi, sehingga bisa banyak sekali literatur menunjukkan bahwa akuntansi itu tidak hanya sebuah alat, tidak hanya sebuah seni, tidak hanya teknologi. Nah, berarti ada juga definisi akuntansi merupakan teknologi ya Pak Roy, sehingga sebuah perekayasaan informasi dan pengendalian keuangan. Sehingga memang definisi akuntansi itu cukup luas dan harus dikenalkan kepada pemula dari level terdekat, dari mungkin sekolah perguruan tinggi hingga sekolah menengah atas, sehingga tidak timbul kesan keliru bahwa akuntansi hanya membahas masalah pencatatan dengan aturan debit kredit. Pertanyaan saya adalah kenapa alasan Pak Roy menggunakan perspektif matematika, bukan mungkin perspektif akuntansi sebagai sebuah teknologi, mengingat ini Pak Roy mengukur dengan pemanfaatan virtual reality. Silakan Pak Roy. Terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Penelitian ini berangkat dari literatur yang terkait dengan teknologi. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah memang terkait dengan inovasi penggunaan teknologi di mana media pembelajaran akuntansi yang dikembangkan. Namun, ketika mengembangkan media pembelajaran yang ada, ini tidak terlepas juga memperhatikan materi pembelajaran yang akan disampaikan, di mana di sini ada materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan perspektif matematika atau aljabar di sini sebagai salah satu fokus dalam penelitian. Namun secara lebih spesifik memang berangkat dari penelitian bertajuk media pembelajaran atau pengembangan teknologi pembelajaran dalam akuntansi, Ibu. Baik, Pak Roy. Selanjutnya, saya menyimak Pak Roy menggunakan cognitive load theory, CLT ya Pak Roy ya, yang ini didasarkan pada tingkat cognitive load dan keberdayagunaan working memory individu. Pertanyaan saya adalah, berarti ada dua definisi dasar, cognitive load dan working memory, yang ini menjadi kunci pengukuran saat eksperimen yang dilakukan oleh Pak Roy. Nah, bagaimana Pak Roy, Prof.
Promovendus memberdayakan dari sisi pengukuran mungkin atau mungkin batasan mengendalikan ya definisi dan pengukuran cognitive load serta working memory ini, terutama saat dilakukan eksperimen terhadap sampel dari Pak Roy, yaitu siswa SMK. Bagaimana mengendalikannya, Pak Roy? Silakan. Terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Untuk fokus pengukuran dalam cognitive load dari siswa atau working memory dari siswa, itu internalisasinya dapat dilakukan dengan media pembelajaran yang diberikan, itu secara semenarik mungkin, seefektif mungkin, dan tidak dalam waktu yang lama, sehingga proses internalisasi dalam belajar juga tidak membosankan, di mana hasil yang akan nanti didapatkan itu adalah hasil belajar individu atas dari media dan materi yang diberikan secara efektif. Untuk pengukuran dari cognitive load itu sendiri maupun working memory siswa, itu dari Sweller memang dijelaskan ada berbagai pengukuran. Salah satunya yang memang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat nilai dari hasil belajar individu, di mana ketika memang diperbandingkan antara media atau materi yang diberikan itu akan lebih tinggi, itu dapat dikategorikan sebagai cognitive load yang rendah, atau memang working memory kinerjanya optimal atau efisien. Seperti itu, Ibu. Menindaklanjuti respon Promovendus yang terakhir, saya ingin mengetahui dasar representasi. Bagaimana Promovendus saat uji eksperimen tadi memastikan atau menjaga, mengetahui ya bahwa memang individu, cognitive load individu atau working memory atas sampel individu peserta eksperimen itu cukup dan valid mungkin ya untuk kemudian diyakini mereka memiliki kecukupan cognitive load dan kecukupan perceptual load sehingga hasil yang diperoleh saat eksperimen itu valid untuk ditindaklanjuti dalam analisis. Terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Dalam penyelenggaraan eksperimen yang dilakukan, penelitian ini berusaha untuk memberikan manipulasi sedemikian rupa seefektif mungkin yang sebelumnya divalidasi oleh ahli di bidang media maupun materi. Berikut dengan instrumen dari penilaiannya. Waktu penggunaan media tersebut atau prosedur eksperimennya dilakukan tentunya randomisasi, dilakukan grup kontrol, di mana di situ nanti juga dilakukan oleh eksperimenter, bukan saya sendiri, agar untuk menghindari demand effect. Nah, selanjutnya dari hasil yang dilakukan itu diharapkan memang hasil dari manipulasi yang diberikan atau cognitive load yang memang diukur atau working memory yang memang diukur dalam penelitian ini, bukan oleh faktor-faktor bawaan yang lain atau faktor eksternal yang lain pengaruhnya. Sedemikian rupa dilakukan protokol eksperimen yang memungkinkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Promovendus. Selanjutnya terkait kebermanfaatan penelitian, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Di sini Promovendus berargumen bahwa memang pengujian teknologi virtual reality dalam bidang akuntansi ini masih jarang dilakukan, sehingga ini suatu kontribusi yang nyata. Pertanyaannya adalah apakah memang ini applicable ya, implikasi pemanfaatan media ini kemudian dapat secara nyata dipraktekkan ya, karena mengingat tidak mudah dan tidak murah dan mungkin tingkat kompleksitasnya juga sangat berbeda keberterimaan atas metode ini oleh pengguna akuntansi. Nah, apakah memang ini applicable, Pak? Jadi, apakah memang dimungkinkan untuk pemberdayaan teknologi virtual reality ini dalam bidang pendidikan akuntansi? Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian, atas pertanyaannya. Berdasarkan dukungan hasil empiris dalam penelitian ini, untuk beberapa materi yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi virtual reality, sangat memungkinkan atau applicable dalam bidang-bidang tertentu. Namun seperti yang dibahas oleh Bapak Saiful Ali juga, kalau untuk sampai mentransformasi dimungkinkan belum, Ibu, tapi akan menjadi suatu
teknologi alternatif, teknologi pendukung untuk semakin meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sukses Promovendus. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Dian. Selanjutnya kita beranjak ke penguji yang ketujuh kepada Dr. Sumiana, MSI. Persilakan. Oke, terima kasih. Langsung pada pertanyaan. Promovendus kan menggunakan konstruktivisme teori. Artinya konstruktivisme itu ketika ada yang namanya propaganda atau ketika ada social purpose, itu baru menggunakan konstruktivisme teori. Nah, padahal itu ini kan menghubungkan persamaan matematika, virtual reality, dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Promovendus itu bukan konstruktivisme teori, tapi strukturalis atau strukturalisme teori. Mohon komentarnya. Terima kasih Bapak Sumiana atas pertanyaannya. Penelitian ini pada akhirnya memberikan kontribusi perkembangan teori konstruktivisme dalam definisi aktivitas interaktivitas yang ada dalam virtual reality selaras dengan aktivitas interaktif seperti yang dijelaskan tadi dalam teori konstruktivisme. Jadi secara ringkas, aktivitas interaktif tersebut yang menjadi salah satu dukungan dari penelitian ini, yaitu selaras dengan teori konstruktivisme, tidak hanya teori kognitivisme. Seperti itu, Bapak. Jadi wujud propaganda dan wujud social purpose, wujud technical purpose, wujud political purpose-nya apa? Terima kasih Bapak. Untuk secara lebih rinci tentang social purpose maupun technical purpose-nya memang tidak semendalam itu Bapak dalam penelitian ini disinggung maupun diuji secara empiris. Wah, coba saya ulangi ya. Yang dimaksud dengan konstruktivitas itu ketika ada propaganda, ketika ada social purpose, ketika ada political purpose, ketika ada economic purpose. Tunjukkan bahwa di disertasimu itu ada propaganda ataupun seluruh purpose itu, ada nggak? Terima kasih Bapak Sumi atas pertanyaannya. Untuk disertasi ini berangkat pada cognitive flow theory yang memang berfokus pada kognitif teori. Sebagai kontribusi memang disinggung adanya dukungan teori konstruktivisme yang selaras dengan penelitian ini. Ini adalah sebagai dukungan secara empiris dan kontribusi secara teoritis. Namun tidak memang secara spesifik propaganda tersebut dijelaskan maupun diuji secara empiris dalam penelitian ini. Oh, sebentar. Saya kejar lagi. Ada beberapa philosophical thoughts, aliran filosofi, gitu kan. Ketika seorang penulis menggunakan, nah ini seorang penulis menggunakan cognitive flow theory, berarti ia itu adalah menganut pada aliran strukturalis. Nah, disertasi ini kan menggunakan cognitive flow theory. Mengapa kok berpindah dari rel strukturalis ke rel konstruktivitis? Nah, itu harus dijelaskan. Terima kasih Bapak Sony. Penelitian ini memang menyinggung bahwa adanya dukungan bahwa tidak hanya teori kognitivisme
itu dapat mendukung pemahaman individu. Tetapi ketika ada aktivitas interaktif atau aktif dari siswa atau peserta didik, maka hal itu selaras dengan teori konstruktivisme. Mohon maaf Bapak, penelitian ini tidak menggeser pemahaman atau berusaha untuk berpindah pemahaman, namun sedikit memberikan tambahan penjelasan bahwa teori kognitivisme itu juga dapat didukung dengan teori kognitivisme dengan adanya penggunaan teknologi virtual reality tersebut. Karena kembali lagi aktivitas-aktivitas yang ada dalam penggunaan teknologi tersebut meskipun yang diuji adalah kognitif, tapi aktivitas tersebut selaras dengan aktivitas-aktivitas yang dijelaskan dalam teori konstruktivisme. Seperti itu, Bapak. Jadi kalau diganti penjelasannya dengan strukturalis, bisa atau tidak? Mohon maaf, Bapak. Kekurangan pemahaman saya ketika mengganti istilah tersebut. Mungkin tidak, Bapak. Tidak bisa ya. Dan tidak bisanya itu mutlak nggak bisa gitu ya? Tidak, Bapak. Tentunya akan semakin berkembang, Bapak. Oke. Sekarang kalau saya suruh untuk menunjukkan yang dikonstruksikan itu apa toh di dalam disertasi ini? Terima kasih Bapak Sony. Bapak Sumiana, yang dikonstruksikan adalah aktivitas dari individu dalam memahami atau mengolah suatu informasi atau materi, di mana individu itu dapat memilih materi mana yang ingin dilihat, materi mana yang ingin didengarkan, atau materi mana yang ingin dipahami. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut mendukung konstruksi pengetahuan masing-masing individu. Oke, konstruktifnya itu adalah untuk membangun experiential values. Terima kasih Bapak Sumi. Konstruktifnya itu bertujuan dalam penelitian ini untuk mendukung proses recall pengetahuan atau skema sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, recall materi itu membangun experiential values-nya para responden nggak? Terima kasih Bapak Sumiana. Iya Bapak, karena pengalaman yang diakumulasikan menjadi ilmu pengetahuan akan terbangun dan selanjutnya disimpan dalam long term memory. Waktu Pak Sumi? Oh, waktu habis. Waktu sudah habis, Pak Rusdi? Ya. Tapi kalau mau nambah satu pertanyaan terakhir boleh seperti Pak Jogi tadi, Pak Ali tadi. Silakan kalau masih ada. Oke. Singkat, ya. Tadi karena Pak Ali tanya film, Pak Ertambang tanya film, saya juga tanya film itu. Promovendus pernah melihat Upin Ipin belum? Pernah. Nah, itu logikanya konstruktivitas atau strukturalis? Konstruktivis, Pak. Konstruktivitas, ya. Kan berarti kamu suka nonton GP itu, karena di situ ada satu divisi untuk mengukur konstruktivitas, tapi tidak ada strukturalis. Di Mandalika kemarin juga begitu. Saya kembalikan ke Pak Rusdi. Terima kasih Bapak Sumiana. Ya. Terima kasih pada Pak Sumiana atas pertanyaannya. Kita sampai pada penguji terakhir, last but not least. Silakan kepada Dr. Julianto Agung Saputro, MSI, untuk memberikan pertanyaan dalam waktu 7,5 menit. Silakan, Pak Agung. Masih mute, Pak Agung. Ya, sorry. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktunya. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat untuk Promovendus Pak Roy Aziz. Selamat juga untuk
keluarga yang saat ini mungkin juga datang di acara ini. Perjuangan sudah mencapai titik akhir, Pak Roy. Semoga semua yang ditulis, diteliti bisa memberikan kegunaan bagi masyarakat umum. Saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak Roy. Yang pertama, mengenai kapasitas kognitif. Kapasitas kognitif itu salah satunya kan dipengaruhi oleh intrinsik, ya. Intrinsic load theory, intrinsic cognitive load, dan intrinsic cognitive load itu dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman. Nah, saya ingin mendapat konfirmasi dari Pak Roy, bagaimana desain penelitian ini yakin bahwa pengalaman dan pemahaman sebelumnya yang ada di dalam partisipan yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dikendalikan dengan baik. Karena di dalam proses memasukkan kepada working memory, itu peran guru sangat penting sekali. Jadi ada guru yang gampang menjelaskan, ada guru yang sulit menjelaskan untuk dipahami oleh siswa. Dan ini akan punya dampak terhadap hasilnya, Pak Roy. Demikian juga mengenai pemahaman. Ada siswa yang punya kemampuan pemahaman cepat, ada siswa yang punya pemahaman lambat. Dan ini juga akan berdampak pada hasil penelitian Pak Roy. Mohon dijelaskan, Pak Roy. Terima kasih Bapak Agung atas pertanyaannya. Penelitian ini dibangun dan ditujukan kepada peserta didik yang memang berfokus belum memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Sebagaimana ditujukan kepada siswa-siswa yang memang jurusannya adalah berbeda namun tidak terlalu jauh, yaitu administrasi perkantoran. Pertama-tama, para peserta didik dalam penelitian ini faktor bawaan atau faktor intrinsik seperti pengalaman, pengetahuan tentunya tidak dapat kita kendalikan di luar sana, mempelajari bidang-bidang yang lain. Itu coba diminimalisir dengan cara randomisasi, di mana yang diharapkan dari randomisasi adalah kemampuan untuk mengelompokkan para siswa itu secara ekuivalen, sehingga hasil dari penelitian nanti yang akan didapatkan adalah karena manipulasi yang diberikan, bukan karena faktor bawaan dari siswa tersebut. Tentunya yang kedua tadi juga dijelaskan bagaimana ada peran dari guru atau masing-masing tenaga pendidik yang berbeda-beda dalam memberikan pemahaman atau melatih setiap peserta didik, sehingga itu akan tercipta pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dalam penelitian ini juga dilakukan salah satu analisis untuk membandingkan bagaimana nilai akademik atau hasil prestasi dari siswa, di mana di situ ketika tidak terdapat perbedaan, dengan asumsi bahwa memang tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pemahaman maupun kecerdasan dari siswa, berikut dengan asumsi pengajaran yang berbeda-beda dari guru. Dan ini juga didukung oleh kurikulum. Kurikulum memang menyatakan standar, dalam arti ketika kurikulum menyatakan standar, tentunya standar kompetensi tidak hanya dari guru, kurikulumnya, materi, media, maupun sarana-prasarana, baik dengan peserta didiknya juga pasti standar dalam kondisi yang sama. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Roy. Yang berikutnya, metode pembelajaran yang baru yang menggunakan virtual reality itu dalam bayangan saya tidak semudah yang dibayangkan untuk digunakan oleh guru maupun dosen, dan itu bisa menyebabkan satu stres baru bagi mereka, mungkin dikenal dengan nama teknostress. Nah, teknostress itu bisa memberikan dampak performance-nya turun begitu. Ya, saya ingin minta pendapat dari Pak Roy mengenai ini bagaimana. Terima kasih Bapak Agung atas pertanyaannya. Memang Bapak, tantangan yang dari awal coba ditanyakan dan saya coba sebutkan bahwa adaptasi teknologi virtual reality itu adalah tantangan yang besar, tidak hanya dari peserta didik dalam memahami, namun dari tenaga pendidiknya. Oleh karena itu, pilihan materi pembelajaran yang akan diusahakan atau dikembangkan menjadi teknologi virtual reality menjadi kunci yang penting dalam pengembangan teknologi tersebut. Dan
Adapun elaborasi dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pribadi maupun fakultas maupun antar fakultas itu menjadi salah satu bantuan yang sangat besar. Tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini banyak hal kita terbantukan dengan banyak pihak seperti itu, Bapak. Ya, saya lihat peran dosen di dalam penyiapan media pembelajaran ini penting ya. Apalagi dikatakan tadi oleh Pak Roy, untuk mendesain satu konten pembelajaran itu efisien, efektif itu tidak mudah. Apalagi ini berkaitan dengan media-media digital yang mungkin sesuatu yang baru bagi dosen itu tidak mudah. Kemudian ada tadi Pak Roy menceritakan ada peran dari fakultas lain, tempat lain untuk berperan. Apakah artinya bahwa dosen itu tidak bisa sepenuhnya mengembangkan suatu media pembelajaran sendiri? Apakah itu juga artinya peran dosen itu sudah menjadi berkurang banyak dengan perubahan teknologi seperti ini? Artinya transformasi ini bisa berdampak pada peran dosen yang nanti ke depan mungkin sudah nggak ada lagi begitu. Terima kasih Bapak Agung atas pertanyaannya. Merujuk pada penelitian Apostolo dan Rebele tentang perkembangan teknologi pendidikan, menjelaskan bahwa kedepannya itu tenaga pendidik tidak akan hanya sibuk untuk memilih materi mana yang akan disampaikan, akan tetapi akan sibuk untuk memilih media mana yang akan coba diberikan kepada peserta didik. Dalam arti tenaga pendidik tidak akan tergeserkan atau bahkan justru akan berfokus kepada pendalaman materi yang lebih dalam lagi, dengan catatan adanya elaborasi yang akan memungkinkan untuk kepentingan media itu akan terbantukan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi ada yang memilih untuk memang mengembangkan secara pribadi, dan akan ada juga yang berfokus tetap kepada penguasaan materi, namun akan didukung oleh berbagai pihak untuk mewujudkan materi-materi tersebut disampaikan secara lebih variatif dengan berbagai media. Makasih Bapak. Oke Pak. Kemudian salah satu tujuan pendidikan. Pertanyaan terakhir. Terakhir Pak. Iya, makasih Pak. Salah satu tujuan pendidikan itu adalah menyiapkan lulusan, terutama di pendidikan tinggi, untuk masuk di dalam era baru ya, revolusi 4.0 atau society 5.0 begitu. Nah, salah satunya adalah ciri-cirinya adalah berkolaborasi. Nah, apakah dengan virtual reality itu bisa mengadaptasi collaborative learning? Terima kasih Bapak Agung. Sangat mengadaptasi collaborative learning, karena di situ ada berbagai pihak yang akan saling terkait, tidak hanya dalam pengembangan materi, Bapak. Baik, terima kasih Pak Roy. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Agung. Kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan dari semua penguji dan Promovendus sudah memberikan jawaban. Untuk memberikan waktu bagi segenap tim penguji untuk menentukan nilai atas ujian hari ini, ya. Kita akan berikan waktu khusus untuk itu. Dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji memasuki ruang yudisium. Tim penguji memasuki ruangan. Tim penguji dan Promovendus dipersilakan untuk kembali menyalakan kamera. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Bapak sekalian, para hadirin yang saya hormati, ujian terbuka akan kita buka kembali setelah mendapatkan hasil penilaian dari seluruh tim penguji. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus M. Roy Aziz Haryana, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Rusdi. Ketua Tim Penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Sudah muncul ya? Oke. Saudara Promovendus M. Roy Aziz Haryana, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, saya serahkan ijazah doktor Anda secara virtual. Selamat. Terima kasih Bapak. Promotor memberikan pesan-pesan. Ya, selamat Saudara Promovendus M. Roy Aziz Haryana atas kelulusannya. Dan Promotor menyampaikan pesan-pesan. ya, silakan promotor yang lain. Mulai dari Pak Sony Warsono, silakan Pak Sony. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Diizinkan saya mengambil hak kami sebagai tim promotor untuk menyebut pertama kali secara publik Saudara Dr. Muhammad Roy Aziz Haryana, MACC. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin saja bisa menjadi pengingat kita semua. Dengan status doktor itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang perlu kita ketahui. Kalau konsekuensi positifnya, saya kira Saudara Dr. Muhammad Aziz itu bisa membayangkan, walaupun kadang-kadang yang senyatanya tidak seindah dengan yang dibayangkan. Tapi yang kedua, yang ini yang saya kira cukup penting adalah bahwa mengemban status doktor itu memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Ini melalui kesempatan saya ingin menyapa beberapa pihak yang ada di sini. Mungkin undangan yang pertama adalah dari keluarga, ada banyak keluarga yang ada di sini. Izinkan saya menyebut nama Bapak Kir Haryono sebagai ayah, orang tua dari Dr. Muhammad Aziz. Kemudian saudari Alfiani Wulan yang menjadi adik kandung, dan saudara-saudara yang lain. Yang jelas adalah keluarga itu telah berkorban sangat-sangat banyak kepada saudara Dr. Aziz. Baik itu pengorbanan dalam bentuk sumber daya maupun waktu. Jadi setelah Anda lulus ini mungkin mohon dipertimbangkan ada waktu yang cukup, yang lebih kepada keluarga tersebut. Ya. Kemudian yang kedua kepada keluarga alumni, di sini juga cukup banyak alumni di dokter. Saya kira sebagai anggota baru mohon untuk diterima Saudara Dr. Aziz ini dalam keluarga alumni, dan juga keluarga alumni mohon untuk disapa Mas Dr. Aziz ini, karena dalam pengalaman saya beliau itu cukup perlu untuk mendapatkan sentuhan gitu ya. Yaitu kemudian kepada keluarga mahasiswa, saya kira teman-teman itu sudah banyak berkorban mendukung dan sebagainya, maka ketika nanti sebagai dokter, maka harapannya juga membantu keluarga mahasiswa ini untuk segera bisa lulus. Dan kemudian juga rekan-rekan sejawat, saya kira di sini saya tidak perlu menyebutkan, cukup banyak juga. Dan yang terakhir, kami mewakili dari program studi dokter, kami mengucapkan terima kasih dan mohon ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bisa diaplikasikan untuk kepentingan yang lebih besar, tidak semata-mata hal-hal yang membuat Saudara Dr. Aziz ini merasa
berbeda itu tidak menjadi sesuatu yang harus diingat-ingat. Begitu saya kira. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum saya menutup ujian terbuka ini, akan saya informasikan terlebih dahulu bahwa Saudara M. Roy Aziz Haryana adalah doktor ke-5.457 yang lulus di Universitas Gadjah Mada. 5.457 di UGM dan lulusan ke-313 yang lulus di FEB UGM. Wow, nomor yang bagus. 313, kakaknya 212. Oke, selamat sekali lagi dengan ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di Jumat berkah ini kita semua, terutama Promovendus, mendapatkan berkah yang tak terhingga atas kelulusan ini. Dengan ini, ujian tertutup dinyatakan, ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Rusdi Akbar, MSc PhD, kami persilahkan. Dr. M. Roy Aziz Haryana, sekali lagi selamat. Anda semoga ilmu ini, yang Anda gelar yang Anda peroleh ini menjadi titik awal Anda untuk berkontribusi lebih banyak lagi buat Bumi Pertiwi. Amin. Dan jadi berkah buat Anda dan segenap keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Segera mendapatkan pendamping ya. Katanya masih single ya. Oke, selamat, ikut bangga dan bahagia. Silakan kepada terima kasih Pak Rusdi Akbar. Selanjutnya kepada Bapak Sony Warsono Mafis PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Mas Aziz. Biasanya biasa manggil Mas Aziz ya. Yang jelas kemudian tidak hanya berhenti di sini, masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Sekali lagi selamat Mas Aziz. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Didi Azhari MKom PhD, kami persilahkan. Ya, selamat Mas Roy Aziz. Moga-moga ilmu dan gelarnya berkah dan juga membawa kebahagiaan untuk orang tua dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ertambang Nahartyo, MSc PhD, kami persilahkan. Terima kasih Mas Roy, Mas Dr. Roy, sekali lagi tahniah. Semoga barokah ilmunya, ciri-ciri barokah atau tidaknya, nanti kalau kebaikan Anda bertambah, itu barokah berarti. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ertambang. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Jogianto HM MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih Mas Gandung. Mas Roy, kalau ujian terbuka di gedung Auditorium BRI, itu Promovendus di akhir acara ini berdiri di muka ya untuk menerima ucapan selamat ini. Nah, dan kita salaman. Nah, sebagai pengganti salaman, saya karena tidak bisa salaman ya saya hanya bisa mengucapkan ya, selamat pada Dr. Roy Aziz dan keluarga. Ya, semoga tetap berkarya. Kami tunggu nanti kabar baiknya Anda bisa menjadi guru besar dan tetap nanti bisa kolaborasi dengan baik promotor ataupun dengan dosen-dosen lain di Fakultas Ekonomi UGM. Tetap menjalin silaturahmi. Ya. Jangan lupa nanti mendaftar pada situs alumni ya, kita ya supaya Anda bisa berhubungan dengan kami selalu. Ya, terima kasih Mas Gandung. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Saiful Ali Mis PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat kepada Saudara Dr. M. Roy Aziz Haryana ya. Sudah menjadi doktor dan semoga ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, juga membawa berkah. Dan satu pesan saya mungkin tetap belajar ya, keep learning begitu. Karena S3 bukan berarti kita selesai belajar. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dian Kartika Rahajeng MSc PhD, kami persilahkan.
Matur nuwun, selamat sekali lagi kepada Dr. M. Roy Aziz Haryana dan keluarga. Makin sukses ya, dan semoga terus produktif ya, Mas Aziz. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Sumiana MSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat kepada Roy Aziz Jono Ya, Bapak. untuk menempuh hidup yang baru juga. Amin. Sampai hidup yang baru, yang real. Menikah artinya gitu. Hidup Ya, Bapak. Matur suwun sangat, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Julianto Agung Saputro MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat Mas Dr. Roy Aziz. Perjalanan panjang akhirnya selesai. Dulu sempat menikmati sebagai mahasiswa bersama gitu. Saya juga menunggu-nunggu kapan ini Mas Roy selesai, akhirnya selesai juga. Selamat untuk perjalanan berikutnya, tetap sukses dan tetap tadi pesannya sama keep learning, selalu belajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Baik, terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademika program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. M. Roy Aziz Haryana, serta mengucapkan selamat kembali mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.